Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua dan seluruh mitra Keling di seluruh Nusantara? Saya boleh sebutkan satu persatu ya. Sumatera hadir, ya. Silahkan tulis di kolom chat. Terus ada Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai dengan tanah Papua, Ambon, segala macam. Silahkan tulis di kolom chat. Di situ kita bisa bersapa-sapa Bapak Ibu semua. Senang sekali rasanya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya Inggin Ginanjar bisa hadir di acara yang sangat spesial Bapak Ibu. Ini adalah FB Live Asuransi. Apa itu? Ini kita akan memberikan insight dan kita memberikan informasi yang luar biasa kepada seluruh mitra yang kami cintai. Ya, sudah hadir bersama saya ada Bunda ya, selaku Business Development Manager Sun Life Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Bunda? Sehat, alhamdulillah. Oke, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Bunda. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semua, kalau misalkan kita sedikit flashback ke belakang, 3 bulan ke belakang, ya, tepatnya di tanggal 2 Juni 2020, Keling Indonesia melakukan kerjasama strategis dengan siapa? Yaitu dengan mitra yang luar biasa, salah satu market leader di bisnis asuransi, yaitu siapa? PT Sun Life Financial Indonesia. Ya, tidak terasa ya Bunda ya, sudah 3 bulan loh kerjasama strategis ini ya. Luar biasa, berarti 3 bulan juga pertemanan kita nih Mas Inggin ya. Betul ya. Nah, Bapak Ibu semua, visi ya dengan hadirnya kerjasama strategis ini adalah Keling dan juga Sun Life bekerja sama untuk memberikan 3 solusi sekaligus Bunda. Ya, solusi kesehatan, solusi financial, dan juga yang pastinya adalah potensi income yang baru. Itu dia ya. Nah, ini betul-betul Keling dan juga Sun Life menghadirkan ya salah satu manfaat ya. Sekarang menurut saya sudah jadi lifestyle ya Bun ya. Betul sekali. Ya, sudah jadi lifestyle ya, yang namanya memiliki polis atau memiliki perlindungan, itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan lagi-lagi. Sudah menjadi lifestyle Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, saya punya satu video dulu untuk Bapak Ibu semua. Silahkan. Oke, Bapak Ibu semua, luar biasa ya. Tadi di video singkat itu ya, itu bagaimana ada yang namanya fakta yang diangkat ya. Bagaimana pentingnya asuransi, bahkan banyak sekali cerita-cerita dengan tidak memiliki polis asuransi itu banyak yang bangkrut loh. Ya? Itu sedih banget, itu sedih banget ya. Dan juga lagi-lagi Keling dan juga Sun Life hadir untuk memberikan solusi keuangan, ya, solusi financial dari kalau misalnya risiko itu datang. Nah, itulah hadirnya kerjasama antara Keling dan juga Sun Life, ya Bunda ya. Menarik sekali. Oke, seperti yang sudah saya infokan tadi, Bapak Ibu semua, silahkan banyak chat ya, silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya ya, karena nanti kita memiliki 3 door prize ya Bapak Ibu semua ya, 3 door prize untuk 3 pemenang. Nanti kita memiliki 2 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab, dan juga 1 penanya atau komentar terbaik ya. Silahkan isi di kolom komentar sebanyak mungkin ya. Oke, Ibu siapapun semua pasti boleh jawab ya. Pasti siapapun, yang betul. Boleh, yang nonton bisa jawab. Iya, betul. Ya, baik Bapak Ibu semua, seperti yang sudah tadi saya infokan kepada Bapak Ibu semua, di samping saya sudah ada partner kita ya, dari Sun Life Financial Indonesia, ada Ibu Nila Kurniasari ya, tapi biasa dipanggil Bunda Nia. Bunda Nia. Oke, biar Bunda. lebih akrab gitu ya. Betul. Bunda, kalau saya boleh tahu, 3 bulan kita kerjasama, kemitraan ini hadir gitu ya Bunda, apa yang Bunda lihat dari Keling sendiri Bunda?
Jelas ini suatu keberuntungan juga buat Sun Life. Kenapa Betul. kita bilang keberuntungan? Karena kita klop banget nih, Mas Inggin. Karena Keling ini adalah digital network marketing yang terbesar di Indonesia. Wow, Betul. bahkan juga punya tower sendiri juga Iya. kan. Dan juga udah cukup lama ya, 18 tahun loh. 18 tahun, betul. Wow, itu berarti udah huge banget, udah gede banget dan besar sekali. Itu yang membuat kita merasa beruntung sepertinya karena ini adalah yang sama. Kita jodoh nih Mas Inggin. Betul. Kenapa saya bilang Keling dengan Sun Life itu jodoh? Karena sama-sama kita concern tentang kesehatan Mas Inggin. Ya, Betul ya? Betul, Kenapa? betul Kita concern sekali kesehatan. Visi kita adalah bicara tentang kesehatan. Sisinya adalah kita sama-sama pengen juga memajukan ya financial people orang gitu ya di betul. semua rakyat Indonesia pasti. Betul. Itulah memang kalau bisa dibilang kalau Keling ya itu hadir sudah dikenal menjadi DNM, Bun. Yes, Digital betul. Network Marketing syariah terbesar di Indonesia. Syariah pula sama gitu Betul, ya? sama ya, Jodoh klop gitu. ya. Sama dengan Sun Life ya. Lagi-lagi ini memudahkan masyarakat untuk memiliki perlindungan ya, Bun ya. Iya, Nah, benar, Bunda, Mas Inggin. kaitannya dengan bahasan kita siang ini. Kita bilang bukti cinta brilian ya, Bun ya. Dengan Brilian Hasanah Sejahtera. Bunda, Ya. kalau misal saya tergelitik juga nih dengan tema pada siang hari ini, Bunda. Kalau misalkan kita bilang memang polis itu lihatnya dari mana sebagai bukti cinta, Bu? Oke, baik. Ini menarik ya yang berbeda. Boleh ya saya coba? Boleh, silahkan, Bunda. Gini Mas Inggin, sebenarnya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, Betul. kita pernah bicara tentang pentingnya asuransi. Betul. Sama, waktu itu adalah Ibu Evi Mayasari yang membawakan di FB Live sebelumnya tentang asuransi. Itu sama sebenarnya. Hari ini saya juga akan bicara tentang pentingnya asuransi sih, Mas Inggin. Tapi kalau kita lihat previewsnya, Betul. kita lebih pendekatannya tentang dengan kesehatan nih. Nah, kenapa? Karena asuransi itu penting. Kenapa? Gini, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau recall dulu. Boleh. Recall dulu yang minggu kemarin nih gitu. Mas Ingin boleh saya pinjam clicker? Boleh, Oh, silakan. oke. Mas Ingin silakan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga mungkin ingat dengan sebuah program menarik dengan live yaitu Brilian Hasanah Sejahtera nih Mas Inggit. Betul. Di mana program ini memang dibuat spesial khusus untuk para nasabah dan untuk kita semua juga. Oke. Nah, beberapa keunggulannya adalah ini adalah produk unit link yang berbasis syariah. Oke. Nah, di mana keunggulannya adalah ini untuk perlindungan jangka panjang karena sampai 88 tahun dan juga gratis kecelakaan karena dia bandit. Oke. Ngikut juga Gratis gitu. ya, Bun ya? Yes, betul, Oke. 100 juta 100 maksimal. juta, oke. Kemudian juga dikelola dengan prinsip syariah. Jadi udah klop nih Keling Syariah dengan Sun Life Syariah ya Mas Oke, Inggit ya. betul. Dan juga menjalankan amalnya dengan profesional pastinya. Dan belum lagi kita ada yang namanya surplus underwriting nih. Jadi kalau ada surplus, ada kelebihan, setiap tahunnya itu bisa dibagikan kembalikan kepada nasabah. Baik. Dan insya Allah bebas dari riba, kemudian goror dan juga maisir. Hebat sekali, betul ya. Secara prinsip dijaga betul-betul sesuai dengan Ya, syariah, ya Bun insya ya. Allah. Secara konsep pun memang dijalankan, ya tidak menabrak aturan-aturan yang sudah dicanangkan ya Bun ya. Betul, karena Betul, tetap sih kan baik Keling ada DPS-nya juga Betul, Dewan betul. Pengawas Syariah, sedangkan asuransi jiwa syariah juga dua nih malah OJK diawasi OJK Betul. ya otoritas jasa keuangan dan juga DPS Dewan Pengawas Syariah. Oke. Lagi-lagi klop lagi dong Mas Klop Inggin. lagi, Iya. betul. Dan Ya. juga bukan cuma itu Mas Inggin, kita juga ada manfaat amal jariah atau biasa kita sebutnya wakaf. Wakaf pun bisa ya Bun ya? Ada Mas Inggin. Kalau misalnya yang kebayang, mungkin ya Bapak Ibu semua ya, saya pribadi yang kebayang adalah kalau kita wakaf harus siapkan aset tanah dulu, ya kan? Kita harus siapkan sejumlah dana dulu yang besar sekali. Ternyata lewat polis pun bisa wakaf ya Bun ya? Bisa. Bisa banget Jadi wakaf itu bukan hanya rata-rata wakaf itu identik dengan uang. Betul. Rata-rata wakaf itu identik dengan tanah gitu Betul. ya. Tapi tidak seperti itu. Kita bisa dengan polis. Kenapa? Karena dari wakaf tersebut kita bisa berbagi nantinya dengan diambil dari santunan asuransi tersebut Oke. atau uang pertanggungan atau hasil investasinya dari unit linknya dari BHS-nya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Iya. Luar Ini biasa sih. luar biasa. Luar biasa banget 3 kali sih. luar biasa loh Mas Betul. Inggin. Karena apa ya, komplit banget packagingnya. Sampai wakaf itu benar-benar bisa menjadi bagian dari ketenangan jiwa lah ya, Iya. istilahnya gitu ya. Betul. Oke. Karena lagi-lagi hidup manusia itu pasti terbatas ya Bun ya. Betul. Nah, yang paling salah satu amalan yang tidak terputus amalnya adalah amal jariah. Ya Bun ya. Ada apa? Ada 3 ya? Ada 3, Salah betul. satunya adalah amal Salah jariah. satu amal jariah. Dan itu adalah wakaf. Salah satunya wakaf, betul. Tadi Bunda disebutkan Ya. ini adalah produk unit link, Bun. Yang disebut unit link itu sebetulnya apa, Bunda? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara unit link itu per
padan nih. Ya. Produk ini tuh perpaduan antara ada perlindungannya Oke. dan juga ada investasinya. Jadi untuk anak-anak muda kayak kita nih Mas Inggin, Iya. Mas Inggin masih muda kan sama kayak Masih, saya? Bunda. Nah, kalau masih muda kayak kita, terus mau belajar sedikit mulai berinvestasi dengan proteksi itu memang enaknya unit link. Unit link ya. Betul. Oke, jadi satu dana nanti dialokasikan sedemikian rupa ya Iya. dibantu Dikelola. dikelola oleh Sun Life ya. Nanti dananya nasabah itu masuk salah satunya ke posnya atau ke kantongnya proteksi. Yes. Satu lagi ke kantongnya investasi. Yes, betul. Iya, wah Seperti luar itu. biasa. Luar biasa sekali lah. Siap, Bunda. Dan Oke. juga ada lagi nih Mas, proteksi yang maksimal dilengkapi dengan berbagai berbagai riders atau perlindungan tambahan. Oke. Ada kesehatannya, kemudian ada sakit kritis, dan tadi ada kecelakaan lagi. Kalau mau ditambahin juga boleh, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda semuanya. Oke, custom bisa ya, Bun ya? Custom Oke. dong. Boleh mungkin. Siap. Selanjutnya, Bunda. Oke, nah kalau misalkan itu adalah program BHS-nya, kalau bicara tentang kesehatan yang pernah diinformasikan Bu Evi sebelumnya juga, ini kita masuk kepada satu asuransi tambahan yaitu Sun Medical Platinum. Oke. Ini bisa di-attach dengan BHS Mas Inggit. Oke, bisa dipasangkan Bisa ya? dipasangkan gitu, Oke. dia kayak jodoh. Betul, Wah, gitu. betul. Kenapa saya bilang? Karena SMP ini adalah Sun Medical Platinum, ini adalah asuransi kesehatan yang riders kesehatan yang luar biasa, sangat komprehensif atau komplit. Komplit. Kenapa saya bilang komplit? Karena Mas Inggin, saya mau nanya nih, kalau Mas Inggin di rumah sakit mendingan bayar sendiri gitu ya, pas bayar gitu, atau dibayarin orang lain? Aduh, nggak usah dijawab, Bun. Semua orang pasti setuju dibayarin. Bener Mas Inggin, nah dibayarin orang lain tersebut dibayarin sama Sun Life. Betul. Seperti itu. Kenapa? Karena memang produk ini sifatnya cashless, jadi kemana-mana cukup membawa kartu. Dan kita ada 4 plan, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ada plan Indonesia dan Malaysia atau plan S. Ya, jadi coveragenya itu dalam setahun 1 miliar, tapi ada boostingnya 4 miliar. Wow. Gede Boostingnya aja banget. 4 miliar Yes. ya. Oke. Itu luar biasa, sampai ada plan A juga yang Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke worldwide juga ada. Oke. Dan di worldwide itu bisa sampai 7,5 miliar dan sampai maksimal 40 itu untuk boostingnya, limit booster. 40 miliar loh Bapak Ibu ya. Yes, Jadi gitu. kalau misalkan yang nyaman cukup di Indonesia ada ya. Kalau misalkan butuh ke Malaysia, Singapura juga ada. Yes, betul. Se-Antero Asia ada dan juga seluruh dunia pun ada ya Iya. Bunda ya. Dan kenapa Sun Life membuat diversifikasi seperti itu? kenapa, Kenapa Bunda? membuat beberapa plan? Karena balik lagi kebutuhan ke nasabahnya Mas Inggin. Betul. Sekarang kalau di antara kita semua di sini ada yang mungkin hobinya pelesiran nih gitu kan, atau kerjanya bolak-balik nih ke luar negeri. Nah, tetap makanya kita membuat produk yang bisa mengakomodir sesuai kebutuhan nasabah yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, siap Bunda. Boleh kita explore lagi nih Bunda nih. Nah, Oke. Bunda, kalau misalkan kita berbicara soal polis asuransi, ya kan? Kalau tadi juga kita setuju bilang polis asuransi adalah salah satu bukti cinta ya, Bun? Yes, Ya? betul. Ekspresi cinta, tapi bukan sebatas ekspresi, tapi menurut saya ini adalah bukti cinta loh ya. That's proven gitu ya, Proven, ya, gitu oke. ya. Oke. Kenapa Bunda? Kira-kira si santunan asuransi, polis asuransi itu bukti cinta saya kepada keluarga saya, Oke. itu kenapa Bunda? Jadi gini, Mas Inggin, kita kan kalau tadi bicaranya tentang kesehatan, Betul. nah ini cocok banget karena saya Betul. mau bicara tentang uang pertanggungan nih. Oke. Nah, uang pertanggungan sebenarnya istilah dalam asuransi jiwa, tapi yang konvensional. Betul. Di syariah kita menyebutnya dengan santunan asuransi. Santunan asuransi. Santunan asuransi ini benar-benar bisa memberikan warisan terbaik nih, kado cinta gitu. Kenapa? Karena santunan asuransi sendiri adalah dana yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola yang diambil dari dana tabaru. Konsepnya juga nanti langsung diberikan kepada penerima manfaat atau ahli waris Oke. jika terjadi resiko terhadap diri tertanggung. Oke, Seperti itu Mas seperti Inggin. itu, ya. Makanya kalau misalkan kayak merasa tenang gitu karena kita sudah punya yang namanya UP atau santunan asuransi, kita akan lebih merasa tenang. Betul. Bagaimana Mas Inggin, kan rata-rata memang 60% gitu ya. 60% pasangan itu masih menggantungkan hidupnya dengan si breadwinner atau pencari nafkah kayak Mas Betul. Inggin lah gitu Betul, ya. betul, Nah kayak betul. saya gitu mungkin masih kepada pasangan kita. Betul. Jadi santunan asuransi itu bisa menjadi suatu kado terindah gitu loh untuk orang-orang tercinta kita. Betul. Kalau misalkan kita bicara tadi yang Bunda ulas juga ya, uang pertanggungan atau santunan asuransi Betul. sebagai tanda cinta. Nanti ketika misalkan tertanggung sudah tidak ada, begitu ya Bun ya. Jadi dimaksud dengan kado cinta adalah uang pertanggungan bisa digunakan untuk banyak hal ya Bun ya. Banyak hal.
Banyak hal banget. misalkan untuk warisan, dana pendidikan, Yes, ya Bun ya. benar. Mana lagi Bun kira-kira bisa Banyak dilakukan? banget. Nah, kenapa? Ini adalah sebuah warisan terbaik karena bisa sebagai pelunas hutang, Mas Inggin. Pelunas hutang. Kenapa Oke. saya bilang ya Bapak Ibu bisa sebagai pelunas hutang juga? Karena gini, ada banyak justru orang-orang yang meninggalkan keluarganya bahkan dengan kondisi terlilit utang. Betul. Ya, sedangkan itu banyak banget kejadian Mas Inggin. Nah, dengan mempunyai santunan asuransi atau uang pertanggungan itu bisa menjadi pelipur lara lah untuk yang ditinggalkan Iya, dan untuk lunaskan hutang si almarhum lah seperti Betul. itu. Betul. Bukan cuma itu, karena gini, kalau kita bicara tentang asuransi jiwa itu bukan berarti bicara tentang siapa yang meninggalnya, bukan Mas Inggin. Tapi bicara tentang bagaimana orang-orang yang kita tinggalkan itu bisa tetap menjalankan hidup dengan baik. Nah, itu dia betul. Itu yang Itu paling dia. penting. Karena kalau misalkan si pencari nafkah meninggal dunia, bukan berarti bayar listrik selesai, enggak juga. Ya juga. Pendidikan Bayar listrik tetap harus tetap bayar gitu. kan. Pendidikan harus tetap berjalan, kehidupan Yes. intinya harus tetap berjalan seperti apa Betul. adanya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Dan yang kedua ini adalah sebagai liquid asset atau mudah dicairkan. Kita tahu banyak sekali berita bahwa gini Mas Ingin, ketika aset-aset terjadi resiko terhadap si pencari nafkah tersebut, itu biasanya asetnya dia yang propertinya yang banyak gitu ya, itu langsung di freeze sama bank. Betul. Gitu. Kenapa? Memang pasti di freeze karena dia harus ngelihat dulu siapa ahli waris yang bisa diberikan. Nggak sembarangan gitu loh Mas Inggit. Nah makanya rata-rata malah terjadi akhirnya jadi berantem gitu Iya, kan, malah betul. jadi Konflik keluarga, konflik keluarga. betul, Nah iya. sedangkan kenapa asuransi salah satu sebagai liquid asset? Karena kita langsung directly, langsung namanya tercantum di ahli waris dan nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan orang kaya gitu ya, biasanya dia membuka polis untuk anak-anak itu ada tuh satu-satu biasanya dia punya. Satu seperti polis untuk itu. satu anak misalkan. ya. Yes, betul. Nanti Oke. ahli warisnya ke mereka-mereka seperti itu. Betul. Karena apa? Karena memang ini adalah sebagai bentuk cinta. Ya. Ya, dan mencegah orang tua juga pengennya ketika terjadi resiko dengan dia, anak-anaknya rukun dan damai seperti Betul. itu. Belum lagi yang ketiga juga sebagai modal usaha Mas Inggin. Bayangkan kita punya nasabah juga ya, udah berapa banyak nasabah di Sun Life juga yang mereka justru menggunakannya itu untuk pasangannya mencoba untuk modal usaha. Betul. Ini terbaik loh Mas Inggin. Bayangkan kan kalau kita punya bisnis bisa dilanjutkan juga. Tapi Betul. kalau nggak punya bisnis, kita bisa mulai dari santunan asuransi yang begitu besar tersebut bisa kita jadikan sebagiannya untuk modal usaha. Iya, lagi-lagi adalah untuk orang yang ditinggalkan ya Betul, Bu. balik lagi untuk orang tercinta pastinya. Betul banget. Dan Iya. juga yang paling penting pasti untuk pendidikan anak. Pendidikan anak. Iya, Mas ingin kerja buat apa? Pasti untuk pendidikan anak kan? Buat istri, buat anak ya, itu dia Yes, betul. Bu. buat istri dan buat anak. Dan yang Iya. paling penting ya, Mas Inggin, Bapak Ibu juga tahu bahwa kalau kita misalkan sekarang nih, kita S2 gitu ya. Ya. Kita ini anak kita nanti S3 gitu ya, profesor segala macam gitu kan, Betul. sampai ke SSS gitu ya. Dalam arti kata adalah kita pengen anak kita itu sekolah setinggi-tingginya. Oke. Tapi banyak kejadian Mas Inggin karena dia tidak punya asuransi sehingga menyebabkan bangkrut. Salah satunya adalah jadi anaknya ada yang putus sekolah. Oke. Wah, Ada yang ini akhirnya bukan tadi mimpi menyekolahkan anak setinggi-tingginya, jadi cuma semampunya. semampunya. Iya. Oke. Ya ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang berarti santunan asuransi dari polis asuransi ini sangat punya memiliki multifungsi, multi manfaat ya Bunda ya. banget. Kalau misalkan Bapak Ibu mempersiapkan polis asuransi adalah untuk pendidikan anak itu bisa. Untuk kesehatan bisa. Bisa Kalau banget. misalkan untuk dana darurat itu juga bisa ya Bunda ya. Yes, betul. Warisan itu jelas bisa ya. Lagi-lagi ini adalah multifungsi dan juga multi manfaat seperti itu. Multi manfaat. Multi manfaat. Oke Bunda. Lanjut Bunda, boleh Oke. gimana? Nah, sebenarnya Mas Ingin udah punya ini belum polis asuransi jiwa? Ada Bunda. Ada ya. Boleh. Nah, sudah tahu belum sih sebenarnya UP ideal untuk menghitung santunan asuransi tersebut? Saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, kalau uang pertanggungan dan santunan asuransi itu adalah sama, cuman istilahnya kan santunan Oke, asuransi itu untuk oke. yang syariah. Udah Oke, tahu Bun. belum Mas Inggin? Yang ideal tuh emang kayak gimana Bun? Nah, Yang ini. saya tahu ya Bun ya, maaf nih. Yang saya tahu, saya buka polis gitu kan. Asalkan dengan mungkin biaya preminya yang bisa Mencukupi. Oke. Saya rasa uang pertanggungan udah ratusan juta, asal ratusan juta aja gitu. Udah cukup udah ya? cukup gitu kan. Memang sebetulnya yang paling ideal tuh gimana Bun? Nah, ini adalah ada rule of thumb-nya. Rule of thumb Oke. itu kayak yang paling idealnya itu loh peraturannya bahwa sebenarnya kalau yang namanya santunan asuransi idealnya adalah 13 kali Oke. ya penghasilan tahunan. 13 kali dari penghasilan tahunan. Iya. Oke. Contoh, misalkan
saya gajinya 10 juta nih, Mas Inggin. 10 betul. juta berarti kan dikali 12 adalah 120 juta, betul? Betul. Kemudian langsung kita kalikan 13. 13, Yes, oke. jadi UPI dari itu adalah 1,56 miliar. 560 miliar. Oke, kurang lebih berarti 1,5 miliar ini. Yes, betul. Ini bisa menjamin keberlangsungan hidup berapa tahun? Bisa Bunda? 5 tahun lebih, Oh, 5 bisa tahun 10 lebih ya? tahun juga. Oke. Nah, balik lagi bagaimana kita bisa mengatasinya dan bisa mengaturnya dengan baik. Oke, jadi sesederhana ini gitu ya, Bun? Ya? Sederhana, nggak usah dipikir-pikir, karena gini, sebenarnya banyak, Mas, metode perhitungan untuk santunan asuransi gitu. Betul. Banyak, tapi ini yang paling sederhana. Ya, oke. Ya, karena balik lagi kalau terjadi resiko dengan si pasangan kita, Iya. sudah otomatis kan kita juga gaya hidup nggak bisa seglamor begitu dia ada kan. Betul. Tapi paling tidak kita bisa dengan gaya hidup yang mirip-mirip gitu, tidak terlalu drop, tidak sampai putus sekolah, anak bisa tetap lanjut sekolah gitu. Oke, ini menarik sekali Bapak Ibu semua. Silahkan boleh ditulis di kolom chat kalau misalkan ada yang mau dihitungkan. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu mau terbuka, misalnya pendapatan saya sekian sebulan, atau kalau misalkan keberatan dengan pendapatan pengeluaran saya berapa ya sebulan, bisa ditulis di situ. Ya. Nanti kita bantu, kita financial check up kecil-kecilan Iya, ya. Nanti kita bantu gampang itu. kita bantu hitungkan. Iya. Berapa kira-kira uang pertanggungan atau santunan asuransi yang paling ideal untuk Bapak Ibu semua. Yes. Boleh ditulis di kolom chat, nanti rekan-rekan panitia akan bantu kita, kira-kira ada siapa namanya, dan nanti kita akan bantu financial check up, seperti itu. Yes, betul Ya Bunda ya, sekali. lagi-lagi untuk mengetahui idealnya uang pertanggungan yang dimiliki banyak sekali metodenya, tapi ini Banyak, salah satu yang banyak. paling sederhana Iya, ya Bunda ini ya. yang paling sederhana Paling sebenarnya. sederhana, betul. Dan kita nggak ribet gitu loh, nggak mikir berapa suku bunga segala macam gitu. Tinggal 13 kali aja di tahunan. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, Mas Inggin, bahwa ada Bun, ada yang pernah nanya gitu ya ke saya. Ada juga penghasilannya yang tadi dia itu tidak terbuka dengan penghasilannya di awal, sehingga kita gimana nih mau menggali berapa jumlah santunan asuransi yang pas gitu Betul. loh. Nah, kita bisa bilang mengukur dari jumlah pengeluaran. Karena jumlah pengeluaran dan jumlah penghasilan biasanya itu nggak beda-beda jauh, jadi patokannya boleh sama. Betul ya, dari pendapatan atau pemasukan ya setiap bulan, Yes. ataupun dari pengeluaran yang Betul Bapak Ibu lakukan sekali. rutin setiap bulan. Seperti itu. Nanti sambil kita tunggu ya, mungkin dari kru sudah ada. Oke. Sambil kita tunggu, ya boleh ditulis di situ kolom chat ya, di komentar, tulis saja misalkan penghasilan saya atau pengeluaran saya sekian juta per bulan. Ya, nanti akan dibantu financial Ya. check up. Kira-kira sama Bunda ini akan dibantu. Kira-kira yang paling ideal untuk persiapan santunan asuransi berapa, nanti akan dibantu. Nah, sebelum kita nanti dicek di kolom komentar, sekarang waktunya quiz dulu nih. Wow, quiz Ya. time! Quiz time! Saya tuh suka banget kalau ada kuis gitu. Oke, ya, oke. Quiz yang pertama, ya. Silahkan. Aduh, ini gampang banget, Mas Inggin. Saya Tadi boleh sudah jawab diulas nggak? ya. Tar dulu. Pertanyaannya gampang, Bapak Ibu. Sebutkan 2 hal manfaat memiliki polis asuransi. Ya, sebutkan 2 hal manfaat memiliki polis asuransi. Silahkan jawab dengan cepat dan juga paling benar. Ya, tadi sudah diulas. Ada beberapa manfaat dengan memiliki polis asuransi, dengan memiliki santunan asuransi. Iya, betul. Ya, silahkan ditulis seperti itu. Banyak banget. Banyak gitu. banget. Oke, Dan Bunda. gampang banget gitu. Ini makin seru Bunda pembahasan kita soal polis asuransi. Boleh next dulu Bunda? Siap. Ya. Ini jadi pertanyaannya Bunda ya. Jadi sudah berapa santunan asuransi yang saya punya, gitu Yes. kan? Lagi-lagi. Intinya adalah kita tanya pertanyaan, kalau Anda tadi melihat jumlah ideal untuk sebuah santunan asuransi, kita tanya balik ya Mas Inggin ke Betul. semuanya yang hadir di sini. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah berapa santunan asuransi yang Anda punya? Kalau tadi kan Mas Inggin udah ada lah Bun ratusan juta gitu, tapi ternyata it's not enough kan? Itu Betul. nggak cukup banget gitu loh. Kenyataannya adalah setelah dihitung ternyata MM-an gitu kan Mas Betul. Inggin. Nah, pertanyaannya saya kembali lagi kepada semuanya yang hadir di sini, berapa yo santunan asuransi yang sudah punya? Belum punya, segera buka polis. Kalau sudah punya, coba dilihat sudah cukup atau belum. Nah, itu yang paling itu penting dia. Mas Inggit. Karena betul Bunda, ketika misalkan kita menghadapi beberapa orang yang kita tawarkan gitu ya, financial planning ya, perencanaan keuangan melalui polis asuransi ini, Yes. salah satunya adalah jawaban-jawaban yang paling sering diutarakan adalah saya sudah punya polis. Polisnya ada berapa? Ada 2 misalkan. Sebenarnya bukan jumlah polis ya Bun ya, bukan jumlah polis ya. Jumlah uang pertanggungan Nah, atau itu dia. santunan asuransi. Betul. Saya punya contoh nasabah juga ya. Ya. Polisnya segini Mas. Oke. Adalah 33 polis gitu, dia banyak. Betul. Tapi ternyata santunan asuransinya cuma 5 miliar. Sebanyak Gitu itu loh. Bun ya? Iya, Oke. intinya adalah itu is not enough. Setelah dihitung ternyata gapnya besar banget.
Bagaimana kita tahu gapnya? Ya itu tadi, kita setelah menggali pertanyaan, kita bisa tahu gapnya di mana. Contoh, fokusnya dia kemana? Ke pendidikan anak. Ya. Pas ditanya mau sekolahin anaknya di mana, memang saya mau di Cambridge gitu, misalkan. Di luar negeri. Setelah dihitung ternyata berarti setelah dia punya, ternyata gapnya besar banget. Belum lagi ada yang namanya inflasi, Mas Inggit, kan? Itu juga membahayakan sebenarnya. Resiko kehidupan bukan cuman kematian, sakit, dan juga itu tadi, bukan cuman cacat, tapi juga inflasi. Itu juga resiko kehidupan. Karena dia akan mengiringi dan mengikuti. Betul. Kalau misalnya kita lihat data, survei segala macam, kalau lihat data inflasi kesehatan sampai dengan 20%, ya kan, setahun. Pendidikan 20%. Pendidikan 20%. Kesehatan 12 sampai 15%. Betul. Wow, itu besar banget. Itu sih betul, kita betul kejar-kejaran ya, Bun ya. Yes. Penghasilan kita ya belum tentu bisa nutupin inflasi ya. Waduh. Itu dia. Makanya kalau sebenarnya gini, orang itu belum sadar bahwa sebenarnya asuransi itu adalah sebenarnya kakinya dulu nih, Mas Inggin. Betul. Pondasi awal justru adalah asuransi tersebut. Kenapa? Karena asuransi jiwa, apalagi berbasis syariah ya, itu adalah sebagai perlindung income Anda juga kan. Betul. Ya. Itu yang paling jadi penting. sebetulnya risikonya bukan sekedar risiko tutup usianya. Bukan risiko cacat totalnya, sakitnya bukan, ya. Betul. Tapi adalah kita melindungi, si polis asuransi itu melindungi risiko finansialnya. Iya. Ya, Bun ya? Iya, benar. Oke. Jadi lagi-lagi ini pertanyaan juga sih, pertanyaan besar buat saya. Saya nanya sama Mas Inggin, sudah berapa santunan asuransi yang punya gitu Iya, ya. Cuma tadi Mas Inggin udah jawab Bapak Ibu. Jadi memang ternyata Mas Inggin sadar bahwa itu kurang gitu banget. Ya. Saya sih ngerasa harus beli lagi, harus punya lagi. Betul. Kayak begitu. Mungkin kalau misalnya satu polis bisa dapat 500 juta gitu kan, bisa aja ya, Bun ya. Atau misalnya mau kita pecah-pecah gitu kok. Saya sih waktu itu prinsip saya, Bun ya. Misalkan gitu ya, waktu itu dari sebelum saya nikah begitu, saya ambil nggak besar, 500.000 per bulan. Ya, dapat 100 juta gitu kan. Saya cicil lagi gitu, punya rezeki, saya cicil lagi gitu kan. Buka polisi yang baru lagi. Naik nih preminya gitu, naik kontribusinya 1 juta per bulan gitu kan. Dapat sekarang sudah diakumulasikan ada sekian ratus juta. Yes. Kalau saya pribadi sih, saya cicil-cicil, Bun. Gitu. Bener, mungkin saya nggak ngambil satu waktu gitu ya, tapi saya cicil ketika ada rezeki. Gimana, Bunda? Setuju. Cuman yang paling penting adalah masih ini masih muda Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau ditanya kapan yang tepat punya polis asuransi jiwa, sekarang Mas Inggin. Sekarang. Okay. Kalau perlu kemarin harusnya gitu ya. Cuman kemarin kan ya sudah lah ya, let it go gitu ya. Sekarang harus punya polis asuransi jiwa. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia itu akan mempengaruhi kontribusi atau premi yang akan dibayarkan, Mas Inggin. Makanya Mas Inggin ini udah contoh yang oke banget gitu lah, karena dulu awal kerja gitu ya dia sudah buka polis A, kemudian sekarang makin naik lagi. Nah itu karena ke beberapa polis yang dipunya nanti terjadi resiko sama Mas Inggin itu juga akan tercompile gitu loh. Akhirnya kan jadi semuanya bisa keluar dan itu bisa diberikan kepada orang-orang tercinta pastinya. Nah itu dia, baik Bapak Ibu. Baik, cerita Bapak Ibu dan juga cerita saya mungkin tidak jauh beda Bapak Ibu. Ya. Oke. Ada yang masuk ya di kolom komentar ya. Ada yang minta dihitungkan nih. Sebut saja namanya Mawar nih Bunda ya. Penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 3 juta. Berapa asuransi yang sebaiknya diambil? Ya. Penghasilan 5 juta sebenarnya kalau bicara premi asuransi atau kontribusi itu sebenarnya bisa dengan 10%. Tapi ditanya berapa asuransi yang sebaiknya? Tadi pertanyaannya apa? Berapa asuransi yang sebaiknya diambil? Betul. Berarti 10% dari penghasilan aja nggak apa-apa. Selama cash flow-nya tidak mengganggu. Contoh misalkan 5 juta, 500.000 per bulan juga maksimal berarti kan dia 10%. Iya betul, 500.000 ya. Iya, betul. Betul. Jadi cara hitungnya seperti itu Bapak Ibu, yang mudahnya ya. Penghasilan berapa? Ya kalau misalkan dibilang nominal premi atau kontribusi yang harus diambil, maksimal berapa di 10%-an Yes, ya? betul. 10% lah maksimal. Karena gini, kalau ditanya berapa minimal yang ini, ya kalau saya mah ditanya minimal berapa, mendingan kalau bisa bayar asuransi 0 gitu Mas Inggin. Iya, nggak tapi usah dapat gitu manfaatnya ya? Iya, tapi dapat manfaatnya. Tapi mana ada gitu kan? Ya, karena kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting adalah 10% dari penghasilannya. Ingat, dan itu juga jadikan itu sebagai pondasi. Kenapa? Karena 10%, 500.000 itu akan melindungi 5 juta yang Anda punya atau 4.500.000 yang Anda punya. Seperti itu. Lanjutkan dari yang tadi Mawar, contoh saja Bunda ya. Tadi kalau misalnya penghasilan 5 juta, kalau kita berbicara mengenai santunan asuransi yang sebaiknya dimiliki, berarti cara hitungnya gampang gimana tadi Bunda? Gampang, tinggal kali 13, 5 dikali 12 dulu. 60 ya? 60. Nah, kali 60 13. baru dikali 13. Ya, itu adalah santunan asuransi yang ideal ya buat
Kak Mawar, itu seperti itu ya. Caranya gampang. Tadi penghasilan adalah 5 juta, dikali 12 dulu, baru dikali 13 kalinya dari situ. Yes, benar ya. banget. Oke, sekian nanti bisa dihitungkan. Ya, Oke. dihitungkan ya. Ya, silakan Bunda. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu punya santunan asuransi sekarang Ya, gitu ya? betul. Karena semakin tinggi income Anda, maka santunan asuransi juga akan semakin besar. Ingat tadi cerita Mas Inggin, ketika baru bekerja dia punya polis gitu ya. Kemudian UP-nya ternyata harus nambah nih. Begitu dia kerja lagi, dia nambah lagi kontribusi iya. Karena UP itu atau santunan asuransi itu harus makin besar ketika aset Anda juga makin besar. Oke, ya pasti akan mengikuti Bunda ya. Income Yes, makin betul. tinggi segala macam ya. Oke, tadi kalau misalkan Sudah dihitung? yang tadi ya, Kak Mawar tadi ya. Tadi 5 5 juta juta. penghasilan ya, 5 juta penghasilan dikali 12 dulu Bun ya. Yes, betul. 60 juta setahun Baru dikali dikali 13. 13. Ya, kurang lebih sekitar 7 miliar. 780 juta. 780 miliar. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. 780 juta ya? 780 juta. Oke. Ya, disetahunkan dulu penghasilan Ya. Anda setiap bulan kali 13. Nah, Ya. ini yang menarik Mas Inggin. Kalau bicara tentang santunan asuransi tadi kan 13 kali penghasilan Betul. tahunan. Betul. Tapi kalau mau cari untuk santunan asuransi penyakit kritis, itu idealnya adalah 12 kali santunan, 12 kali penghasilan tahunan. Oke, ilmu lagi loh Bapak Ibu Iya. ya. Penyakit kritis ya, Yes, betul. dikalinya 12 ya. Iya. Oke, siap Bunda. Oke. Kayaknya paling ini yang paling harus Anda maksudnya gini, Bapak Ibu harus tahu nih, bahagia Anda bergabung di Keling yang luar biasa. Betul. Kenapa? Karena yang pertama Anda bisa menjadi seorang nasabah ya, Sun Life, langsung membuka polis gitu ya dengan proteksi yang luar biasa dan juga dengan santunan asuransi yang besar. Itu yang pertama. Jadi harus punya nih, semuanya rekan-rekan yang ada di sini harus punya yang namanya polis asuransi jiwa syariah. Sun Life pastinya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menarik juga ya Mas Inggin ya. Yeah. Bukan cuma itu, ketika Anda bergabung di Keling, Anda bisa membeli proteksinya, Anda juga bisa bergabung ke bisnisnya. Yaitu adalah kita menjadi Syariah Financial Advisor Mas Inggin. Betul. Jadi gini, pertama kita punya dulu, kita rasakan manfaatnya ya. Begitu kita rasakan manfaatnya, kemudian marilah kita save a life istilahnya Mas Inggin, menyelamatkan orang-orang tercinta kita, Betul. orang terdekat kita dengan kita menjadi SFA. SFA. Begitu. Oke, itu bahagia yang Pekerjaan mulia. pekerjaan mulia ya. Jangankan untuk kita yang mengerjakannya ya, kita mengarahkan, memberitahu salah satu kebajikan, itu juga pekerjaan mulia ya Bun ya. Betul banget. Begitu ya. Bener banget. Betul. Jadi memang baik Bapak Ibu. Jadi memang untuk di Keling ini ya, itu adalah salah satu hal yang harus Bapak Ibu syukuri gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah menjadi mitra Keling, itu adalah privilege atau keistimewaan ya, untuk bisa mengambil manfaat polis asuransi. Tidak perlu jauh-jauh karena semuanya sudah ada di Keling. Ya, aduh, udah ada di Keling. gitu. Ya, udah ada semuanya. Di Keling yang Bapak Ibu cintai bersama-sama dengan saya pun orang kita udah semua. nyemplung kok. Betul. Udah ada gitu di pabriknya, ngapain gitu kan, nengok-nengok yang lain lagi gitu. Itu dia. Dan kalau misalkan, ini kabar baik lagi, kalau misalkan mau lebih nguntungin, bikin lebih untung, Bapak Ibu bisa join menjadi SFA. Betul sekali. Ya, karena apa? Dengan join menjadi SFA, Bapak Ibu pun akan mendapatkan bonus dari marketing plan C namanya. Aduh, itu menarik ya, banget. bonus marketing plan C, manfaat produknya, itu pun pasti otomatis akan dapat ya Bun ya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Mas Inggin, Betul. menjadi SFA, mendapatkan bisnisnya dan juga kita bisa save a life, kita menyelamatkan orang-orang tercinta kita juga. Betul. Dengan apa? Dengan berbagi info kan, dan menyuruh mereka untuk membuka polis. Jadi menyadarkan orang-orang bahwa ternyata polis asuransi itu is a must gitu, yang harus dipunyain, wajib hukumnya Wajib gitu. banget sih ya, Iya. betul. Satu pertanyaan Bunda, kalau misalkan lagi-lagi ada satu keluarga Bunda ya, satu keluarga dan memang sudah ada kesadaran untuk berasuransi ya, tapi mungkin secara budget dia adalah harus memilih nih, satu keluarga ada 5 orang ya, 2 orang tua aja dan 3 orang anak. Kira-kira Bunda yang harus diprioritaskan yang mana? Gampang, si pencari nafkah. Oke. Pencari nafkah Pencari dulu ya. nafkah udah paling penting, karena ketika si pencari nafkah terjadi resiko, sudah pasti dia nanti langsung diberikan kepada ahli waris untuk santunan asuransinya. Sehingga santunan asuransi tadi sebagai kekayaan untuk si peninggalan
untuk diberikan kepada keluarga yang dicintai. Yang ditinggalkan, yang dicintai. Yes, betul. Jadi yang paling penting tadi kalau mana yang prioritas ya pencari nafkah. Pencari nafkah Bapak Ibu ya. Yang paling silakan prioritaskan dulu ya. Prioritaskan dulu siapa yang paling penting adalah tadi pencari nafkah, tapi lagi-lagi adalah ideal. Balik lagi kebutuhan. Kebutuhan. Pas ditanya needs-nya mungkin gini. Enggak, yang urgent adalah anak saya nih gitu betul. loh. Karena saya lihat anak saya nih mungkin kondisinya kayaknya perlu nih betul. gitu loh. Oh ya udah silakan aja. Betul. Makanya tujuannya kita perlu melakukan yang namanya menggali fakta-fakta dari si nasabah dulu Mas Inggin. Betul. Begitu kita dapat kebutuhannya apa disesuaikan, ya udah nanti setiap kepala keluarga itu kan memiliki ekspektasi yang berbeda-beda. Kalau mereka merasa kebutuhannya dia adalah untuk pendidikan anak duluan, monggo aja silahkan. Oke, baik Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Walaupun idealnya adalah satu orang memiliki satu polis ya Bunda ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang saatnya bergabung dengan jutaan masyarakat yang sudah memilih menggunakan produk asuransi syariah. Sekarang waktunya lagi-lagi ya. Yes. Dapatkan rasa aman dan tentram bersama asuransi syariah Bapak Ibu. Oke, ini breaking news Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke breaking news, ini waktunya quiz time. Quiz time. Gitu. Oke. Silakan rekan-rekan kru Oh, boleh ditampilkan. pertanyaannya gampang-gampang banget ya kayaknya ini. Ya. Pertanyaan yang kedua apa nih? Silakan Bunda. Uang pertanggungan dalam polis asuransi diberikan untuk siapa? Wah, ini so easy. Uang pertanggungan atau santunan asuransi ya? Santunan asuransi dalam polis asuransi diberikan untuk siapa? Saya mau bisikin. Bisikin dulu Bunda. Aku langsung kasih tahu, aku mah baik banget ngasih langsung ngasih. Ya, semudah itu Bapak Ibu, silahkan tuliskan betul. di komentar ya jawaban Bapak Ibu, nanti yang paling cepat dan yang paling benar akan dibantu oleh rekan-rekan kru yang lainnya. Seperti itu. Nah, seperti janji saya, ini adalah breaking news Bapak Ibu. Apa yang spesial kalau misalkan Bunda sudah sebutkan ya, dengan Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Keling Indonesia ya, ini adalah sebuah keistimewaan baik untuk Bapak Ibu. Untuk mengambil polis asuransi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu larak lirik kanan kiri ya, ambil lurus semuanya aja. di Keling, lurus aja semuanya ada di Keling. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menjadi menjadi mitra Keling Bapak Ibu ya, ini bisa lebih nguntungin banget ya, dengan Bapak Ibu bergabung menjadi tenaga pemasar atau yang kita sebut adalah SFA, Syariah Financial Advisor ya. Bonus atau income yang Bapak Ibu hasilkan dari bisnis di Keling itu bisa Bapak Ibu alokasikan untuk membeli polis asuransi loh. Itu keren Ya? banget. Betul ya? Iya dong. Kalau saya hitung Bunda ya, misalkan dengan 750.000 per bulan aja. Aduh, murah banget ya, Mas Inggin itu kita mah. breakdown per hari 25.000-an tuh. 25.000 loh Bapak Ibu ya. Sisihkan ya bonus yang Bapak Ibu dapatkan dari Keling 25.000 per hari ya. Itu insya Allah sudah bisa mendapatkan uang pertanggungan sekitar berapa ratusan juta sudah nyampe Bunda? Lebih lah. Lebih ya? Lebih lah bisa. Oke, itu sudah lebih nguntungin banget ya. Iya. Nah, ini kaitannya dengan Bapak Ibu menjadi tenaga pemasar asuransi ya, atau menjadi SFA yang tadi saya sebutkan. Media Dan informasi udah gitu Mas Inggin, mereka untuk menjual juga gampang karena udah terbiasa menjual Betul, kan. Jadi betul. sebenarnya ini enak banget gitu Enak loh. banget, tinggal betul. tinggal bagaimana bisa menikahkan gitu ya Iya. istilahnya untuk dari para mitra Keling ini dengan untuk menjual atau bahkan tadi beli sendiri kan. Beli sendiri pun. dulu gitu loh. Betul, iya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, tadi itu sudah oke banget. Nah, sekarang kaitannya kalau misalkan pertanyaannya begini. Oke, sekarang saya mau join gitu ya. Saya udah mitra Keling dan sekarang saya mau join untuk jalankan asuransi ini di Keling. Nah, kira-kira media informasi asuransinya ada apa aja? Pertama adalah Telegram Group Bapak Ibu. Nanti kita punya 2 Telegram Group, yaitu Keling Syariah Financial Forum. Itu adalah khusus untuk SFA ya. Yang kedua adalah IBO Forum ya, ini Telegram Group juga, ini Insurance Business Opportunity. Ini untuk siapapun mitra Keling silahkan join dan bergabung di grup Telegram IBO ini, silahkan. Nah, nanti ketika sudah menjadi SFA, Bapak Ibu akan kita undang ke grup khusus
ya. Jadi ada dua, ada grup Keling RFA yang West Fighter untuk mitra Keling yang ada di bagian Indonesia bagian barat, dan juga di bagian timur ada yang namanya East Warrior, ya. Di situ kita akan banyak lebih intens ya Bunda ya. Bukan hanya kami dari manajemen Keling, tapi di situ juga ada Bunda dari pihak Sun Life, ada pihak trainer pun di situ. Jadi kalau mau tanya jawab di situ juga boleh sebenarnya Mas Ingin ya. Betul banget. Langsung aja. Mau japri ke saya juga boleh loh. Boleh banget. Oke. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menjadi SFA, dengan Bapak Ibu menjadi tenaga pemasar berlisensi, Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu repot-repot, karena ada yang namanya grup di financial digital content. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil konten, ya. Ambil saja kontennya sudah ada, entah itu konten gambar, video, dan juga copywritingnya di situ sudah ada. Ini bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk media promosi. Itu hebat sekali, ya. Apalagi income-nya Bapak Ibu di Keling, aduh itu kan tinggi banget, besar banget ya Mas Ingin. Saatnya punya UP, saatnya punya santunan asuransi. Betul. Lagi-lagi Bapak Ibu, income yang Bapak Ibu hasilkan dari Bapak Ibu menjalankan bisnis ini di Keling, itu saatnya punya uang pertanggungan. Bener banget. Ya? Bener. Lagi-lagi kita mungkin sering lupa, ya, yang namanya mungkin sering terlupa dan sering nggak kita sadarin, Bunda. Nikmat sehat dan juga nikmat masih memiliki kesempatan untuk punya pendapatan, itu sering lupa Bunda ya. Iya. Betul ya. Ketika kita sekarang masih punya pendapatan, Bapak Ibu punya pendapatan dari Keling, itu adalah saatnya kita memiliki polis asuransi sekarang juga. Bayangin kalau misalkan ternyata sudah tidak ada pemasukan, nggak produktif lagi, pensiun dari Keling, mungkin istilahnya gitu, betul, di rumah aja, ya udah. Dan kesempatan untuk membuat UP bisa Mas Ingin, bisa aja, tapi besar sekali, bahkan menjadi sayang gitu loh. Harusnya kan dari jauh-jauh hari. Makanya kalau ditanya kapan saat yang tepat punya asuransi jiwa syariah, kemarin harus ya, bukan hari ini gitu ya. Maksimalkan Bapak Ibu uang bonus Anda yang dari Keling untuk segera memiliki uang pertanggungan Bapak Ibu. Benar banget. Nah, baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti yang bergabung juga menjadi mitra berlisensi atau SFA, nggak perlu khawatir. Ada banyak sekali training dan juga workshop yang kami sediakan, yang kami inisiasikan juga dengan pihak Sun Life. Ada yang namanya training salam sukses pertama. Ini adalah basic training, ini adalah induction training ya Bunda ya. Benar banget. Ya, untuk bisa mengenalkan lebih dalam lagi mengenai bisnis asuransi, dunia-dunia asuransi segala macam. Kan bingung nih mungkin, apa sih gitu, saya pengen tahu dong tentang asuransi jiwa syariah gitu ya. Dan apa nanti yang harus saya pelajari gitu loh. Ketika saya mau tahu dulu dong gitu ya, silakan join jadi SFA, kemudian ikutin trainingnya. Oke, ya. Terus ini ada roadmap juga Bapak Ibu. Nanti kita sudah siapkan juga kurang lebih ada 6 workshop yang wajib Bapak Ibu sampaikan ya, Bapak Ibu ikuti ya. Ini adalah menjadi tangga untuk menuju kesuksesan di bisnis ini, seperti itu. Betul. Oke, ini juga sosialisasi event segala macam, ini juga ada beberapa event-eventnya lah yang pasti ya. Betul. Dan mitra kita juga sudah cukup banyak nih menjadi Syariah Financial Advisor ya, ada 310 loh. Oke. Wow, gede banget ini. Oke, Bunda. 310 ini adalah mitra yang sudah mengambil keputusan ya dengan menjalankan bisnis ini di Keling ya. Nah, lagi-lagi pertanyaannya saya, yang 310 udah punya santunan asuransi belum? Nah, itu dia. 310 ini punya uang pertanggungan, udah punya polis asuransi belum? Itu yang paling penting. Betul. Ya, lagi-lagi dengan punya uang pertanggungan ini, itu kan memberikan rasa nyaman ya Bun ya? Iya, udah peace of mind aja gitu loh. Karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang tua. Betul. Bayangkan, kita juga harus punya buat diri kita sih awareness juga gitu loh. Orang yang kita tinggalkan gitu loh. Itu sih yang paling penting. Betul. Bunda, kalau misalkan dibilang sekarang kurang lebih nasabah dari Sun Life ini sudah berapa banyak Bunda? Waduh, banyak banget. Dan kita banyak sekali nasabah kita udah lebih dari banyak banget, tapi memang dan kita itu proven ya Mas ya, karena kita klaimnya juga ada terus. Jadi contohnya udah 75 miliar juga dari Januari sampai April gitu ya, udah juga ada. Dan kita juga ada beberapa ini juga ada klaim untuk COVID. Itu juga klaim COVID juga ada di kesehatannya. Nah makanya kita ini kan hidup dengan virus ya sebenarnya ya. Jadi saatnya sekarang kita harus bisa memproteksi diri. Dengan cara apa? Dengan juga punya polis asuransi jiwa. Oke, siap Bunda. Ini lagi-lagi kalau misalkan kita berbicara, pasti kan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua calon nasabah begitu ya.
sekarang bukan soal produk yang saya ambil saja, gitu kan. Ini adalah, saya juga ngerasa penting produk dari perusahaan asuransi mana kan? Nah ini jawabannya, Sun Life Financial Indonesia yang sudah berdiri 150 tahun di dunia Bun ya, 25 tahun di Indonesia, betul ya Bun ya? Betul sekali. Itu adalah bisa menjadi partner Anda untuk mengambil uang pertanggungan ya yang maksimal. Kurang lebih mudah. Kalau yang namanya produk Brihasana Sejahtera ini ya itu bisa kasih maksimal berapa kali Bunda dari uang dari minimal 5 kali, maksimal itu bisa sampai 250 kali dari kontribusi yang kita bayarkan. Contoh misalkan saya ambil 1 juta per bulan, ya 1 bisa juta sampai per bulan. Maksimal 250 kali uang pertanggungan atau santunan asuransinya. Kalau 1 juta per bulan berarti taruhlah misalkan setahunnya berapa? 12 juta 12 juta berarti bisa sampai maksimal 250 kali. Berarti kalau misalnya saya ambil minimal 12 juta setahun, berarti 5 kalinya ya, 60 juta, itu paling maksimal ada 250 kali dari itu. Nah, 250 itu nanti kita lihat lagi, bergantung usia ya Mas, tergantung usia. Biasanya kalau yang lebih muda, otomatis bisa sampai 2,5. Kalau misalkan yang sudah berumur gitu ya, itu bisa cuma sampai 5 kali premi, 5 kali kontribusi aja. Tergantung, dia ada yang namanya tabel. Tabel yang bisa kita gunakan untuk perhitungan uang pertanggungan tersebut. Ya. Jadi dengan punya uang pertanggungan ya Bapak Ibu semua lagi-lagi uang pertanggungan ini betul fleksibel sebetulnya. Nantinya si uang pertanggungan, contoh Bunda ya, saya ambil polis asuransi, punya uang pertanggungan 500 juta nih, ya kan? Ada risiko misalkan ya, risiko datang kepada saya, ya akhirnya si tertanggung ini adalah tutup usia misalkan ya. Uang pertanggungan ini sebenarnya langsung dari perusahaan asuransi langsung diberikan kepada kalau dia klaim, kalau misalkan keluarganya ada yang klaim, nanti langsung berikan kepada yang tertulis di polis tersebut. Yang tertulis di polis. Makanya tadi ada pertanyaan tuh, jawabannya adalah penerima manfaat atau ahli waris gitu. Betul. Yang tadi tuh. Gitu. Iya, yang tadi pertanyaan tadi ya. Nah, ketika sudah sampai misalkan kepada si penerima manfaat, gitu ya. Sebenarnya penerima manfaat ini juga kan bebas mau digunakan untuk apapun ya. Iya, lagi-lagi ya. Balik lagi, fungsinya tadi Mas Singgi bisa untuk modal usaha. Bisa untuk pendidikan anaknya, macam-macam. Bisa untuk memulai hidup baru istilahnya. Apapun itu bisa. Betul. Gitu. Ini menarik Bunda. Kalau misalkan sekarang kita ngomong, jangankan ya Bunda ya, sekarang kan negara kita emang lagi banget pemasukan, ya kan ya. Sampai misalnya rumah makan aja kena pajak. Iya, ya benar. Kan? Kira-kira uang pertanggungan gimana Bunda? Ya enggak dong gitu kan. Bener-bener serius? Nggak ada. Kenapa? Karena memang kita fokusnya yaitu balik lagi untuk peace of mind-nya nasabah dong. Jadi untuk tidak kena pajak untuk asuransi. Contoh kalau misalnya ternyata ada uang pertanggungan 1 miliar masuk kepada penerima manfaat. Yes, betul. Tidak ada potongan pajak apapun? Tidak ada potongan pajak, tapi tetap dipotong dengan misalkan ada biaya-biaya. Itu mah biasa. Kalau biaya yang harus, supaya lebih tahu mah gabung aja gitu kan. Buka dulu gitu, tanya-tanya masih gitu kan, atau tanya saya gitu loh. Tapi si uang pertanggungannya Bunda, saya menarik nih untuk diulas ya. Uang pertanggungan Bunda ya, ketika masuk kepada penerima manfaat, itu sebenarnya tidak ada potongan apapun ya, lagi-lagi. Pajak pun tidak ada ya. Betul biasa. Kecuali kalau misalkan tadi, dan bukan cuma itu, tidak ada kecuali, sorry Mas Ingin, tapi yang pasti dana yang masuk itu juga bisa diwakafkan. Itu salah satunya ya. Bisa jadi. Dari awal buka itu sebagai uang pertanggungan. Jadi gini loh, rata-rata orang berpikir bahwa kita juga bisa memberikan yang tidak putus ketika kita tutup usia. Betul. So salah satunya ketika kita UP itu kita langsung tulis di awal ada ikrar yang bisa mengatakan bahwa misalkan 10% deh dari santunan asuransi itu bisa diwakafkan. Bayangkan betapa mulianya Anda, bukan cuma untuk keluarga Anda tapi juga untuk mewakafkan, di mana itu balik lagi kemana? Ke perasaan peace of mind kita. Dan pahala kita ketika sudah tutup usia itu berlanjut terus. Itu dia betul. Itu yang paling mulia sih. Itu yang paling penting sebetulnya. Ketika misalnya kita sudah, karena lagi-lagi kita hanya menunggu waktu ya. Menunggu waktu ya. Uang. Kayak teka-teki loh Mas. Nah iya betul. Tunggu antri, istilahnya kita tuh kayak lagi ngantri Bun sebenarnya kan. Lagi ngantri aja. Sekarang siapa yang bisa menyangka, contohnya gampang deh. Siapa yang bisa menyangka kita tutup usia karena amit-amit gitu ya. Misalkan karena penyakit serius gitu kan. Apalagi yang saat ini gitu kan, kita nggak akan pernah tahu, itu adalah teka-teki kehidupan. That's why yang paling penting pondasi di awal kita harus memproteksi diri kita dengan sebuah santunan asuransi. Atau polis asuransi. Betul, yang pastinya polis asuransi yang
tetap syariah, Bapak Ibu semua, Ya. dan juga bisa memberikan manfaat lain, Betul. yaitu salah satu adalah manfaat asuransi yang bisa diwakafkan tadi, Iya. wakaf nilai tunai. Dan Ya. kenapa harus asuransi syariah? Karena memang ini kan konsepnya tolong menolong, Mas Nah, Inggin. itu dia. Ya kan, jadi tolong menolong dan melindungi gitu loh. Jadi kita bukan transfer resiko istilahnya, tapi kita sharing resiko. Betul, Dan sharing si Sun resiko. Life ini hanya sebagai pengelola kok. Gitu Pengelola loh. saja Ini ya. yang paling Oke. menarik gitu. Bapak Ibu, coba bisa ditanyakan kepada diri sendiri. Ya, saya misalkan Bapak Ibu sudah berapa lama bergabung dengan Keling, makin lama bisnis Bapak Ibu makin naik, ya. Potensi income yang Bapak Ibu lakukan pun naik, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu, seberapa banyak, sudah Bapak Ibu siapkan perlindungan dan bukti cinta untuk Bapak sendiri dan juga keluarga. Karena lagi-lagi Bunda, potensi income naik, ya. Keperluan uang pertanggungan pun Pasti akan lebih pasti naik. Naik ya? Pasti naik. Betul. Dan orang rata-rata bangkrut itu karena apa? Yang pertama dia tidak punya polis asuransi jiwa loh Mas Betul, Inggit. betul. Dan yang kedua karena dia terkena penyakit kritis. So, tunggu apa lagi? Saya rasa udah cukup lah ya kita berbicara kayak apa. Kalau misalkan belum menyadarkan Bapak Ibu untuk punya santunan asuransi itu sangat disayangkan sekali Mas Inggit. Oke. Ya, mungkin rekan-rekan kru ada pertanyaan dari kolom komentar. Boleh kita cek di Kita kolom cek dulu. komentar. Silakan. Ini seru sekali Bunda ya. Seru sekali. Ya, karena lagi-lagi ini adalah bisnis yang baru di sini. Oke, pertanyaan pertama ini adalah dari Kak Asri Bening Cahyaningati. Syarat membuka polis asuransinya gimana Bunda? Silakan. Ya, kalau syarat buka polisnya sudah pasti langsung aja cukup Anda bergabung, buka polisnya langsung Buka polisnya? Buka polisnya langsung saja, telepon Hubungi Mas SFA Inggin dulu. gitu Oke. ya. Hubungi SFA ya. Hubungin SFA, itu Betul. yang paling penting. Tapi kalau bingung SFA-nya Mbak, saya mau menjadi SFA ya udah, saya mau menjadi SFA sekaligus saya mau menjadi customer, silakan. Tapi kalau misalkan Anda merasa bahwa enggak, saya mau prioritas tadi UP, that's good. Artinya adalah Anda langsung bisa kontak SFA, siapapun itu. Tapi kalau nggak ada juga, bisa telepon Mas Inggin atau Mas Ferry, nanti langsung dibantu. Betul. Syaratnya gampang banget lah, yang penting Anda insurable nih, dalam kata kondisi insya Allah sehat gitu ya. Oke. Ya, kita juga merasakan bahwa kita sehat dan kita punya sesuatu yang secara income juga ada. Pastilah mitra bisnis Keling kan, Iya. income-nya ngeri-ngeri Mas Amin, Inggin. ya. Jadi cuma ngeluarin 750.000 sebulan mah, gitu. Iya. Apalagi di kabar baik juga kan. Bunda tahu, kalau misalkan dari dulu sampai dengan sekarang Keling terkenal dengan klorofil, ya kan? Saya pakai Mas ya? Inggin. Pakai klorofil. Saya baru beli lagi bahkan. Oke. Saya rutin pakai. Kenapa? Karena saya baca di situ kan bicara tentang dia membersihkan paru-paru juga Mas Inggin. Betul, betul. Sedangkan berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini kan juga hubungannya dengan paru-paru. Iya. Dan itu yang paling saya juga menarik. Dan itu juga klorofil kan pakai kanker juga segala Iya. macam kan gitu Betul. loh. Nah, tetap aja Mas Inggin, walaupun kita sehat kita tidak pernah tahu. Walaupun kita sudah menggunakan klorofil apapun gitu, kita tidak pernah tahu apakah ajal kita kapan datang. Iya. Ya, tetap perlu sebuah uang pertanggungan atau santunan asuransi untuk orang-orang tercinta kita sih Mas Inggin. Oke, itu benang merahnya Bapak Ibu dan Yes, kakak mitra betul. semua. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu. Ya. Ya, pakai produk Keling itu good banget. Itu balik benar deh. Klorofil, udah gitu BioGreen, VCO segala macam ya. Saya Itu kalau adalah misalkan itu Mas pakai yang ditempel-tempel tuh loh, Koyo, Kinotakara. Kinotakara. Ya. Kinotakara ya. Itu ternyata bisa menyedot kolesterol juga Oke, katanya. sekarang Keling juga punya, saya nggak pakai ya. Yang paling tren. Yang paling baru ya, kacamata. wristband. Terus kacamata juga Iya, ada, bagus wristband juga. juga ada, ya kan, bracelet juga ada. Itu adalah bentuk ikhtiar Bapak Ibu untuk menjaga Betul, kesehatan. betul. Polis asuransi yang Bapak Ibu miliki, yang mau Bapak Ibu segera miliki ini, itu adalah bagian dari Bapak Ibu menyempurnakan ikhtiar juga. Seperti itu. Ya? Harganya harga barang-barang produknya itu juga nggak ini kok sama gitu loh dengan Anda buka polis cuma Betul. 750.000 sebulan gitu Betul. kan. Juga Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa tadi. Betul. Iya. Ada lagi rekan-rekan kru semua? Ada pertanyaan lagi? Oke. Yang kedua. Dari Ibu Nunik Lestari Budiana, untuk buka polis anak yang belum usia 17 tahun, belum ada KTP, apakah bisa? Iya. Silakan Bunda. Sebenarnya gini, anak sebagai tertanggung atau sebagai pemegang polis gitu ya. Kalau dia mau buka polis untuk anaknya bisa banget. Tapi anak sebagai tertanggung karena kalau untuk BHS Ya. atau Brilian Sasana Sejahtera itu adalah syaratnya cukup berusia 30 hari aja sudah bisa ikut.
30 hari sampai 70 hari Mas Inggin. Oke, Tapi 70 kalau tahun. dia mau 70 tahun, Betul. mohon maaf. Ya. Tapi kalau dia mau mengambil Sun Medical Platinum atau SMP, itu dia harus minimal 3 bulan. 3 bulan Jadi dulu kalau ya. tadi usia 17 sudah bisa punya polis, yang belum punya polis itu Betul. bisa, tapi dia sebagai selaku tertanggung. Jadi ibu tadi yang ibu siapa tadi? Ibu Nunik tadi. Ibu Nunik, Bu Nunik. Ibu Nunik pemegang polis, kemudian anaknya bisa jadi sebagai tertanggung, gitu. Boleh buka. Oke, Bunda lagi-lagi syaratnya Bun. Ya kalau misalkan contoh saya mau mengasuransikan anak saya. Sebagai orang tua pasti saya megang polis ya Bun ya. Betul, betul. Saya perlu ID dari Iya, orang tuanya sendiri. Betul, Terus, KTP si pemegang polis Oke. sebagai pembuka ya. Pemegang polis itu adalah orang yang melakukan yang menandatangani perjanjian kontrak Betul, polis. betul. Sedangkan kalau tertanggung itu adalah orang yang dirinya dijadikan sebagai kontrak asuransi jiwa tadi. Oke. Jadi contohnya tadi mau buka buat anaknya sudah tertanggung. Betul. Ya sudah, cukup ID KTP-nya Mas Inggin Betul. gitu ya. Kemudian juga akta lahir anak. Akte lahir anak. Yes, Oke. kemudian juga tinggal surat keterangan debit nih. Mau debitnya, mau rekeningnya, mau bulanan kah? Gitu, mau tahunan kah? Gitu. Pakai kartu kredit juga bisa loh Mas Inggin. Bisa ya? Oke. Itu gampang banget Mas Inggin gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah surat pengajuan asuransi jiwa tersebut. Oke. Jadi mengisi surat pengajuan asuransi jiwa. Jadi itu detail, bukan cuman tentang data tentang si anaknya Mas Inggin tadi, itu Betul. detail. Dari dari secara finansialnya dan juga pemegang polisnya juga ada di situ. Oke. Finansial dan juga kesehatannya. Jadi semua sih Semuanya ada di situ. ada di tuang, situ Bu, dan ya? harus diisi dengan komplit. Betul. Sekarang Mbak, hebatnya Bunda, Sun Life itu sudah betul-betul digital ya. Yes. Nasabah dimudahkan. Iya dong. Ya, lewat aplikasi saja ya, Iya. di handphone saja loh, ya. Ya, di handphone saja ya. Itu namanya aplikasi namanya pun My Sun Life. My Sun Life ya. Jadi di My Sun Life itu nasabah akan dimudahkan. Ada informasi apa aja Bun di situ? Banyak banget, bisa ngelihat detail polisnya di situ juga, Iya. kan, keterangan gitu punya polis apa segala macam. Kemudian juga bisa ngelihat update-update juga, bisa Iya. ngelihat banyak sih Mas. Jadi kayak kebutuhan atau informasi terupdate juga masuknya di My Sun Life. Paling penting Bunda, bisa nggak klaim lewat aplikasi? Nah, bisa sepertinya kalau klaim lewat aplikasi, so far masih bisa memang. Cuman Betul. harus dalam kondisi yang memudahkan. Apalagi dalam kondisi seperti ini nih, Nah. dalam kondisi seperti work from home Iya, gitu ya, betul. itu juga akan lebih mudah gitu loh kalau Ya. klaim. Keren banget Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita punya partner sekeren Sun Life ini, Bapak Ibu untuk mendapatkan manfaat, untuk memulai polisnya, perlindungannya bisa menghubungi SFA yang Betul. ada ya, yang sudah terdaftar, ataupun Bapak Ibu mau gabung dulu menjadi SFA juga bisa ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, Bapak Ibu bisa men-tracking ya, bisa mengecek polisnya 24 jam 7 hari itu melalui aplikasi saja ya, di handphone saja, semuanya serba digital. Yes, Ya betul. Bunda ya. Bahkan tadi klaim aja bisa kan? Betul, klaim juga bisa. Rekan-rekan kru ada lagi pertanyaan? Oke. Iya Kak Lebrina. Oke nih Kak Lebrina ini SFA kita dari Ambon. Selamat siang Pak Inggin dan Bunda, saya mau tanya. Kalau saya udah buka polis 750.000, tapi ketika di bulan depan saya ada tambahan 1 juta. Gimana nih? Bisa nggak? Mohon penjelasannya, silakan Bunda. Jadi awalnya buka 7,5 nih. Saya tahu nih Kak Lebrina. Tapi mungkin bulan depan ada rezeki dari bonus, Ya. mau nambah 1 juta. Boleh. Gimana, nah, Bunda? sejutanya itu mau digunakan untuk apa nih? Oke. Untuk buka polis lagi kah? Atau untuk top up istilahnya? Yang pertama mungkin kita bilang adalah dengan polis yang sudah ada ya. Bisa sebagai top up juga bisa. Jadi 1 juta itu bisa digalungkan sebagai top up. Fungsinya apa adalah karena produknya unit link juga bisa memaksimalkan manfaat yang dia miliki dengan dia bisa top up gitu. Tapi kalau dia mau buka polis lagi juga bisa. Tapi berarti dia 1 juta lagi. Jadi buka 2 polis mungkin bisa untuk adiknya, untuk orang tua atau untuk suami, seperti itu Mas. Oke, kalau misalkan tadi Kalebrina cerita dia sudah buka polis di awal ini 750.000 nih Bunda ya. Ternyata ada rezeki dan memungkinkan untuk tambah jadi 1 juta nih, ya kan? Kalau misalnya dengan polis yang sama Bunda, ya berarti yang 750.000 tetap masuk ke yang namanya Betul. reguler ya. Yes, betul. Yang 2,5-nya ya. Yes, betul. Yang 2,5 ya. 1 juta
juta maksudnya tambahan preminya mau naik gitu. Nah, betul itu Bunda. Oh, oke, Pertanyaannya gitu. kontribusinya mau naik bisa, bisa juga. Yang nggak boleh adalah turun, Mas Inggin. Oke. Kalau mau kontribusinya naik boleh kok, dia tinggal tambahkan lagi. Tapi 1 jutanya juga harus continue nih, berarti tiap bulan boleh Brina atau Kalebrina juga harus bayar terus sejumlah 1 juta. Oke, ya Gitu. jadi seperti itu Kalebrina ya. Jadi ini adalah sesuai dengan kontrak di awal ya Bunda ya. Itu lagi-lagi kalau misalnya Kalebrina memungkinkan nantinya ada rezeki mau jadi 1 juta, itu silakan saja. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata kalau misalkan saya mungkin lebih siap secara bulanan 7,5, nggak apa-apa 7,5. Toh kalau misalnya nanti Kalebrina yang sisanya adalah mau masuk kepada top up ya, itu pun bisa Bunda ya. Iya, di top betul. upin. Top up juga bisa. Top up itu berarti sewaktu-waktu. Betul, kapanpun Misalkan, ya. Kapanpun. Betul. Kalau misalkan bulan ini dia mau nambahin menjadi 2,5 gitu ya, nanti boleh 1 juta gitu atau berapapun boleh. Minimal top upnya 1 juta soalnya. 1 juta, oke. Yes, betul. Siap, mudah-mudahan menjawab Kalebrina. Ya, ada lagi? Oke. Dari Kak Nunik Lestari lagi, jika suami istri ikut atau sudah menjadi distributor Keling, apakah ikut asuransi? Bisa atau harus salah satu. Apakah bisa ikut? Oke. Atau jika salah satu, apakah bisa? Silakan Bunda. Bisa lah. Bisa banget ya? Mau distributor Keling juga bisa. Mau Ya. satu keluarga punya asuransi jiwa juga bisa. Oke, jadi semuanya bisa, Semuanya Bunda bisa. ya. Mau itu nasabahnya, mau itu kakak misalkan ya, satu keluarga sudah distributor semua nih, dan mau ikut asuransi boleh, Iya, boleh betul. banget ya, boleh banget ya. Itu justru adalah lagi-lagi yang saya bilang adalah privilege, itu keistimewaan buat kakak-kakak semua yang sudah menjadi mitra Keling seperti itu. Ya. Ya, ada lagi rekan-rekan semua? Oke, ada lagi Kak Unis Saraha, jika PNS yang sudah masuk ASES atau BPJS, apakah bisa ikut asuransi yang lain juga? Boleh Bunda? Pertanyaannya bisa banget, bisa banget. Karena kalau BPJS itu kan sifatnya indemnity tuh, jadi Anda tidak bisa langsung direct, tapi Anda harus ke rujukan dulu. Betul. Jadi rumah sakit rujukan. Tapi kalau kita, jadi gini, asuransi yang namanya asuransi kesehatan itu dikeluarkan oleh 2 hal nih. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta, Mas Inggin. Nah, Betul. pemerintah tadi BPJS. Oke. Gitu. Betul. Nah, swasta salah satunya adalah perusahaan asuransi jiwa tersebut. Nah, kalau Oke. sekarang Sun Life kan mengeluarkan asuransi kesehatan nih. Jadi kalau pertanyaannya tadi, boleh nggak punya 2? Boleh. Boleh Don't ya? worry, be happy. Semakin banyak, semakin bagus gitu. Oke, semakin baik semakin bagus BPJS ataupun punya asuransi-asuransi yang lainnya. Ketika Bapak Ibu sekarang mau menambah lagi untuk buka polis asuransi yang baru, itu bisa melengkapi manfaat-manfaat yang sudah Bapak Ibu punya dari Yes, polis-polis betul. lainnya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Lagi-lagi bukan seberapa banyak buku polis ya yang sudah Bapak Ibu punya, tapi lagi-lagi sudah mencukupi atau tidak. Ya. Itu poinnya. Ada lagi rekan-rekan? Pertanyaan? Oke, satu lagi dari Kak Sabrina. Semisal kita dalam kurun waktu contoh 10 tahun tidak terjadi risiko, tapi mau mengambil polis yang kita bayarkan, apakah bisa? Oke. Konteksnya apa dulu nih mengambil polis? Karena gini, kalau santunan asuransi itu akan keluar jika si tertanggung itu terjadi resiko atau Dalam tutup hal ini, usia. tutup usia, oke. Tapi kalau dia tidak tutup usia, dia bisa mengambil nggak hasil investasinya? Bisa. Yang diambil adalah hasil investasinya aja. Ya, Gitu, oke. itu bisa diambil. Nah, dalam asuransi jiwa itu ada yang namanya maturity juga. Maturity adalah usia sampai 88 tahun. Alhamdulillah nih, sehat walafiat Mas Inggit. Betul. Akhirnya ya udah dapatlah hasil investasi tersebut gitu. Oke. Langsung dapat. Jadi fleksibel banget loh, Kak Ya. Sabrina dan juga Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan lupa manfaat asuransi khususnya unit link ya, unit link unit yang link Brilliant pastinya. Hasanah Sejahtera ini produk unit link Bapak Ibu. Manfaat produk proteksinya ada ya. Terus yang kedua adalah manfaat investasinya juga ada. Jadi ngomongin polis asuransi bukan ngomongin adalah manfaat meninggal aja enggak. Ini salah satu yang tadi Kak Sabrina tanyakan mungkin ya, adalah manfaat nilai tunai investasi itu bisa ditarik, bisa dimanfaatkan pada misalnya untuk kurun waktu tertentu. Betul Seperti sekali. itu. Jadi Ya? buruan punya deh gitu loh, karena bagaimanapun kita perlu asuransi dan itu adalah basic banget gitu loh. Itu Oke. adalah paling penting perlu yang kita punya. Oke, ya jangan lupa Bapak Ibu itu di situ sudah ada untuk info bisnis, itu bisa hubungi nomor-nomor yang sudah tercantum, ada Kak Mas Ingin, Ingin, ya, gitu ya. ada Kak Ferry rekan saya dan juga ada Kak Ikra Ayu, ya. Di situ silahkan Bapak Ibu boleh tanya hal apapun mengenai info bisnis asuransi ini di Keling, seperti itu. Baik kakak-kakak semua, selanjutnya adalah kita pengumuman pemenang kuis. Oke, Gitu, ini yang terbaik siapakah nih sebenarnya. dua yang beruntung ya, dua beruntung yang menjawab pertanyaan dan satu penanya terbaik atau komentar terbaik ya. Kita lihat
dari screen berikut ini. Oke, selamat untuk pemenang kuis dan penanya terbaik. 1. IM Emerald Manager ya, Nani Aryani, Ibu Anita Nelwan, dan juga Julen Gaspers ya. Silahkan kirim data lengkap, nama, alamat, beserta kode pos, nomor HP aktif ke inbox Facebook Keling Indonesia. Nanti Bapak Ibu, 3 orang pemenang ini akan mendapatkan ice bag cantik ini. Waduh. Wah, ini Bunda. Ini fungsinya apa sih Bun? Ya, ini adalah termos untuk apa? Kok termos apa? Kompres. Kompres ya. Oke. Ini buat kompres. Ini 3 ya. Gitu ya. Untuk 3 orang. Ya untuk Anda nanti semua silahkan ditulis di apa namanya di inbox ya. Data-data yang tadi kami minta seperti itu. Ya. Ini seru sekali ya Bapak Ibu dan Bunda ya, tidak berasa kurang lebih 1 jam. Ya. Udah 1 jam ya? 1 jam loh ya Bunda. ampun. Ya kita ngobrol gitu, banyak sharing mengenai pentingnya punya polis asuransi Bunda. Ya, sebelum kita tutup Bunda, kira-kira ada statement apa untuk mitra-mitra kalian yang mungkin sekarang sudah ada di tahap, oke, gue harus ngambil kapan? Gue harus ngambil berapa sekarang banyak ya? Saya harus ambil nominal berapa ya? Dan saya ya intinya adalah statement untuk bisa meyakinkan mereka Bunda. Ya. Yang jelas Bapak Ibu, ketika Anda cinta keluarga Anda dan Anda juga cinta orang-orang yang Anda tinggalkan, Anda harus beli polis asuransi jiwa sekarang. Anda harus punya santunan asuransi, Anda harus punya uang pertanggungan. Itu aja. Oke, luar biasa Bunda. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Mas Bapak Ibu. Ingrid. Ya, sebelum saya saya masih pengen tutup. di sini nggak boleh ya? Oh, boleh. Kita nambah 1 jam lagi nggak boleh? Nanti ya Pak Ibu ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya punya salah satu kisah. Ini kita nggak perlu sebut dia ambil polis asuransi di perusahaan mana ya Bapak Ibu ya. Bisa menarik sekali. Seorang tukang sate Bunda. Ya, tukang sate di Padang. Ya, sebetulnya kerjaannya ini sudah dia berjalan kan. Profesi ini adalah 20 tahun. Ya. 20 tahun menjadi tukang sate. Nah, ini datanglah salah satu orang financial planner, begitu ya, perencana keuangan dari salah satu perusahaan asuransi. Kita tidak penting ini dari perusahaan asuransi mana, akhirnya diedukasi, ya. Bagaimana bapak ini, beliau penjual sate ini punya 3 orang anak, ya. Akhirnya dengan berjualan sate setiap hari, begitu ya, tapi dia juga pengen, walaupun cuma tukang sate, ya, tapi punya keinginan gitu ya untuk bisa menyekolahkan anaknya. Terbukti anaknya bisa lulus dari Untar ya. Wow. Dari Untar, terus anak-anaknya juga ada lulus kedokteran juga ya. Intinya adalah 3 orang anak ini adalah anak-anak yang jadi semua gitu loh Bun. Keren Ya. banget. Keren Nah, banget. caranya seperti apa? Akhirnya tukang sate ini ketika ketemu dengan salah satu financial planner dari salah satu perusahaan asuransi, beliau diedukasi untuk bisa menyisihkan 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Dari doang tukang ya. dari usaha sate saja. Bukan karena punya kelebihan income, kelebihan pendapatan, tapi beliau memaksakan diri. Ya, lagi-lagi adalah betul ya, memprioritaskan polis, ya. Lagi-lagi semua punya income, tapi lagi-lagi adalah balik ke prioritasnya, ya kan ya. Si tukang sate ini adalah akhirnya ambil 2 juta per bulan, ya, berjalan, akhirnya pada tahun tertentu manfaat asuransi dari nilai tukar investasi itu bisa dicairkan Bunda. Ya. Akhirnya bisa membayar kuliah anak-anaknya, Luar ya kan? biasa, Itu bisa. luar biasa. Tapi satu waktu ada kejadian yang tidak enak Bunda. Akhirnya beliau merasakan sakit perut segala macam ya. Ternyata pada saat diperiksa itu sudah kanker. Ya. Masya Allah. Akhirnya bapak ini meninggal dunia, Bapak Ibu semua. Turunlah, tidak berhenti sampai dengan di situ. Dengan memiliki polis asuransi, bapak ini mendapatkan uang pertanggungan atau santunan asuransi sebesar 600 juta. Wow. Dari penjual sate saja dengan menyisihkan 2 juta. Artinya ketika sudah memiliki polis asuransi, bukan seberapa banyak dan seberapa besar income kita, tapi seberapa besar prioritas kita kepada keluarga kita. Ya, kita belajar dari seorang tukang sate Bapak Ibu yang sudah mengambil polis asuransi sebagai bukti cinta untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ingin Ginanjar dan juga rekan saya Nila Kurniasari atau Bunda kita pamit. Nia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.